Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku semuanya, hari ini kalian sudah siap belajar ya? Nah, anak-anak kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Gugus 4 Kecamatan Lemawungkuk bersama saya, Ibu Ita Erianti di studio SDN Negeri Pegambiran 2. Nah, anak-anakku, kalian di rumah ya harus tetap semangat belajar ya nak ya di dalam masa pandemi ini. Nah, tidak lupa Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu kalian harus memakai masker jika hendak ingin berpergian kemanapun. Yang kedua, kalian harus menjaga jarak. Yang ketiga, kurangi mobilitas ya nak jika memang tidak ada kepentingan. Nah, yang keempat, jangan lupa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, kalian selalu mencuci tangan. Nah, itu dia nak ya, protokol kesehatan yang harus kalian terapkan di rumah. Nah, baiklah anak-anakku, kalian sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya nak ya. Nah, baiklah sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 4 sampai 6. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mengulang materi wawancara, siswa mampu membuat daftar pertanyaan dan membuat hasil laporan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menjelaskan informasi pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, setelah melihat hasil karya melalui gambar, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni montase dengan baik. Nah, itu dia anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang anak-anakku, kita semua ya nak ya mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, yuk kita bersama-sama membaca teks bacaan berikut ini. Nah, kewajiban menjaga lingkungan. Coba anak-anakku semuanya, kalian perhatikan gambar berikut. Ya, itu adalah sebuah gambar lingkungan. Di situ ada beberapa warga ya nak ya, yang sedang melakukan apa anak-anak? Iya betul, mereka sedang menanam pohon ya. Nah, pentingkah menanam pohon? Ada yang tahu? Iya betul sekali, sangat penting ya, karena lingkungan merupakan sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Karena jika lingkungan bersih ya, maka hidup kita juga akan terasa nyaman. Namun jika lingkungan kita yang ditempati kotor atau kumuh, maka hidup kita tidak akan terasa nyaman. Atau bahkan jika di lingkungan kita itu tidak ada tumbuhan, bagaimana nanti yang akan terjadi? Udaranya akan terasa bagaimana anak-anak? Iya betul, kotor udaranya karena tidak adanya tumbuhan sebagai penyerapan ya. Nah, kemudian menjaga lingkungan merupakan adalah sebuah kewajiban kita sebagai manusia yang berperan aktif dalam lingkungan. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar agar tidak terjadi suatu bencana alam. Nah, kita tidak mau ya nak ya,
kita terkena suatu dampak ya dari bencana alam. Nah, karena pada dasarnya salah satu faktor dari bencana alam itu adalah akibat dari ulah kita, ulah manusia. Nah, anak-anak coba amati gambar berikut ini. Nah, ada yang tahu ini? Iya, hutan gundul. Gambar yang kedua yaitu banjir, pinter. Yang ketiga, tanah longsor. Nah, ada 3 gambar. Yang pertama hutan gundul, yang kedua adalah banjir, yang ketiga tanah longsor. Nah, dari ketiga gambar di atas ada penyebab dan dampaknya. Nah, ayo, apa saja sih penyebab dan dampaknya? Nah, berikut dia penyebab dan dampak dari gambar di atas. Nah, penyebab dan dampak dari hutan gundul yaitu adanya penebangan hutan secara liar. Lingkungan menjadi rusak ya dampaknya. Kemudian dampak bagi masyarakatnya yaitu masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, saran apa supaya hal ini tidak terjadi? Sebaiknya hutan tidak boleh ditebang ya. Kita tidak boleh melakukan penebangan hutan secara liar. Nah, kemudian penyebab dan dampak banjir ya. Apa sih penyebabnya? Yang pertama yaitu karena hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Kemudian apa dampak bagi lingkungannya? Banjir merusak sarana dan prasarana umum ya. Jadi semuanya porak-poranda ya, semuanya bisa rusak karena adanya banjir. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kita menjadi sulit beraktivitas. Kemudian apa dampak bagi masyarakat kita? Masyarakat kita kehilangan harta bendanya bahkan juga nyawa ya nak ya. Nah, saran apa supaya hal ini tidak terjadi? Sebaiknya kita membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan. Maaf ya nak ya, sebaiknya kita tidak membangun rumah di tepi sungai maksud ibu, dan tidak menebang hutan sembarangan. Nah, itu dia. Berikutnya penyebab dan dampak tanah longsor. Apa penyebab tanah longsor? Yang pertama yaitu sudah jelas ya nak ya, hutan gundul ya, akibat dari penebangan liar. Kemudian apa dampak bagi lingkungan? Jelas sekali bahwa lingkungan menjadi rusak. Ada dampak bagi masyarakat yaitu dampaknya banyak rumah tertimbun dan banyak korban jiwa akibat terjadinya tanah longsor. Nah, saran supaya hal ini tidak terjadi, sebaiknya kita tidak membangun rumah di daerah perbukitan dan tidak menebang hutan sembarangan. Nah, itu dia anak-anak ya, penyebab, kemudian dampak, dan upaya ya, supaya tidak terjadi bencana itu. Nah, sekarang anak-anakku semuanya masih tetap semangat ya? Iya, terima kasih. Sekarang amatilah lingkunganmu ya, dan tulislah anak-anak, coba kalian tulis fakta-fakta yang kalian temui mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di lingkungan rumah kalian. Enak ya? Nah, itu dia tugasnya. Sebagai contohnya, Ibu sudah mengamati tentang kesadaran masyarakat di lingkungan sekitar rumah Ibu ya. Yuk kalian perhatikan tabel yang sudah Ibu buat sesuai fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar rumah Ibu. Nah, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Di sini ada 2 kolom, hal yang sudah baik dan hal yang belum baik ya. Yang pertama, hal yang sudah baik, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan selama 1 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, membuat bak penampung sampah. Yang keempat, menanam pohon di sekitar rumah. Yang kelima,
memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, apakah hal yang sudah baik di rumah kalian atau di lingkungan rumah kalian ini sudah ada? Ya, sudah dilakukan? Nah, Ibu harap sudah ya. Nah, sekarang yang sudah Ibu amati juga ada ternyata hal yang belum baik, ya. Yaitu yang pertama, masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Kebetulan rumah Ibu dekat sungai, ya. Yang kedua, ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. Jadi lingkungan rumahnya itu masih kotor dan masih banyak sampah yang berserakan. Yang ketiga, ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumahnya. Yang keempat, masih ada sampah yang tidak dibuang tidak pada tempatnya. Yang kelima, ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya sehingga lingkungan rumahnya itu terlihat kotor. Ya nak ya. Nah, itu dia hal yang sudah Ibu lakukan ya. Ibu amati di dalam lingkungan rumah Ibu. Nah, anak-anakku semuanya, kesimpulan dari kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Nah, ini dia. Lingkungan yang bersih tercipta karena adanya kesadaran masyarakat akan kewajibannya serta hak yang dilaksanakan secara seimbang. Meskipun banyak beberapa orang yang melakukan hal yang tidak baik dan dapat merusak lingkungan, namun tidak sedikit masyarakat yang sudah melakukan kewajibannya dalam menjaga lingkungan dengan sangat baik. Nah, anak-anakku, Ibu akan mengajak kalian, ayo tingkatkan kesadaran kalian ya, ajak ayah, ibu, tetangga ya, untuk menyadari bahwa pentingnya lingkungan untuk kehidupan kita. Kita harus menerapkan kewajiban dan hak kita secara seimbang. Nah, anak-anakku, menjaga lingkungan itu adalah kewajiban seluruh masyarakat pintar. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain hidup nyaman. Nah, anak-anak, Ibu punya gambar. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Iya. Apakah gambar di samping menunjukkan kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam? Pinter sekali. Nah, gambar ini menunjukkan ya kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Apa manfaat dari melakukan kegiatan tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, pinter sekali ya. Dari kegiatan menanam pohon, nah, pinter dapat membuat udara itu menjadi sejuk ya. Nah, selain itu juga dapat mencegah terjadinya banjir. Nah, berikutnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Menjaga kelestarian sumber daya alam merupakan Nah, anak-anakku semuanya, kita sudah memasuki evaluasi soal. Nah, di sini ya, kalian nanti menjawab beberapa soal ya. Yang pertama, apa yang kalian lakukan jika melihat warga membuang sampah di sungai? Yang kedua, bagaimana cara kalian untuk menjaga kelestarian sumber daya alam agar tidak cepat habis setelah digunakan? Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara mengenai kebersihan lingkungan di sekitar rumah kalian. Yang keempat, jelaskan perbedaan pewawancara dengan narasumber. Yang kelima, buatlah satu karya seni montase dengan dibimbing orang tua di rumah ya, dengan tema lingkungan. Nah, baiklah anak-anakku ya, jadi ada 5 soal evaluasi yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, agar kita hidup nyaman dan sehat, maka kita harus mempunyai kewajiban untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain hidup nyaman. Menjaga lingkungan adalah salah satu bentuk bahwa kita sudah melestarikan sumber daya alam dan dapat kita manfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijak.
Hal itu merupakan wujud kecintaan kita terhadap lingkungan. Kita dapat menggali suatu informasi ya kepada tokoh atau warga sekitar tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar dengan daftar pertanyaan yang kita buat dan menulis hasil wawancara. Nah, itu dia anak-anak ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih ya anak-anak semuanya telah menyimak pembelajaran jarak jauh gugus 4 Kecamatan Lemawungkuk. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.